Shalom. Setelah lama kita tidak beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu, puji Tuhan kita akan memulainya pagi ini. Dan sebelum kita memulainya, mari kita semuanya berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Halo adik-adik, bagaimana? Kalian sehat semua kan? Kakak doakan semoga buat yang sakit bisa cepat sembuh. Kalian pasti sangat rindu dengan ke gereja. Sama, hari ini hari pertama kita pergi ke gereja tapi melalui online. That's okay ya. Kita tetap memuji Tuhan selalu sampai selama-lamanya. Ayo kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Semua bernyanyi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, semua bernyanyi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan perintah Tuhan. Kita dengarkan bersama-sama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat.
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi ya. Teksnya ada di bawah sini. Kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Yang kuat ya. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ayat 2. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Semuanya. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Marilah kita memohon pengampunan dosa. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membacakan epistel yang ditetapkan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini, tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Anak-anak boleh mengikutinya di rumah. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, semuanya hanya ini Tuhan.
sekarang mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Pertama, sekolah minggu akan tetap kita lakukan seperti ini pada tanggal 29 yang akan datang. Kita tunggu live-nya di rumah masing-masing. Waktunya mulainya jam 7 pagi. Kemudian yang kedua, liturginya sudah disiapkan. Bagi anak-anak sekolah minggu, boleh pesan ke orang tua, mama papanya, liturginya sudah disiapkan di gereja. Boleh diambil hari ini, mulai hari ini boleh diambil oleh orang tuanya, karena namamu sudah ditulis di liturginya masing-masing. Kemudian kalau tidak sempat hari ini, diberikan kesempatan untuk datang sendiri ngambilnya ke gereja, ada amang pendeta setiap hari. Artinya sebelum tanggal 29 liturginya sudah harus diambil dari gereja, ada amang pendeta di kantor untuk membagikannya. Karena itu jangan lupa, perayaan Natal ini akan tetap kita lakukan dengan kita akan merekam. Kita membawakan liturgi kita di rumah kita masing-masing, lalu dikirim ke gereja, ada alamatnya di warta, nanti diambil oleh orang tuanya masing-masing. Setelah itu nanti ada perayaan hari Natalnya 2 gelombang, yaitu gelombang untuk kelas 0 sampai dengan kelas 3 SD, itu yang pertama. Jadi hafal dulu di rumah, direkam, kemudian videonya dikirimkan ke alamat gereja yang sudah nanti ada di kertas warta yang akan dibawa oleh orang tuanya ke rumah. Kemudian gelombang yang kedua, Natal yang kedua, itu untuk anak-anak sekolah minggu mulai dari kelas 4 sampai dengan SMP. Jadi dihafal lagi di rumah, ya. Dihafal dulu di rumah liturginya, direkam juga, kemudian nanti videonya dikirimkan ke gereja. Alamatnya ada di kertas warta nanti yang akan dibawa oleh mama papanya pulang ke rumah. Jadi dihamu amang inang na Mariana kon persikola minggu dope tahari koton mabuan harotas tiktingonan non mulak asa adong panduan di Hitaganup laho patupahon persiapan Natal ni akayana kota. Songoni matikting di bagasan manugoton anak-anak sekolah minggu, itulah warta sekolah minggu yang kita sama-sama sudah mendengarkannya dengan harapan anak-anak sekolah minggu semuanya boleh ikutan perayaan sekolah minggu meskipun perayaannya tidak di dalam rumah Tuhan atau gereja. Selamat mempersiapkan diri. Sekarang mari kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dengan lagu yang sama, Betapa Hatiku, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita bernyanyi. Betapa
Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita di ibadah sekolah minggu hari ini, tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Diberi waktu adik-adik sekolah minggu supaya membuka Alkitabnya di rumah yang tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian pembacaan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Telah hampir 1 tahun anak-anak atau adik-adik sekolah minggu tidak lagi beribadah di gereja dan tidak lagi pergi sekolah karena masa virus COVID-19. Tentu ini berhubungan dengan yang disebut hidup dan mati. Siapa yang mau hidup, dia menjaga dirinya dari corona. Dia membersihkan dirinya supaya tidak ada terjangkit virus. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau bunuh diri? Datanglah kepada corona, kepada virus. Tapi saya tahu bahwa Amang tahu bahwa anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu Jeruju tidak akan mau membunuh diri. Tidak akan mau mati karena penyakit. Tidak akan mau mati pergi mencari tantangan supaya siapa yang mau. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak takut dengan corona. Lalu datang dia kepada orang yang terjangkit corona, ya mati juga orangnya. Tapi dia telah bunuh diri. Jadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak HKBP Jeruju, jagalah diri, waspadalah dengan kesehatan kita masing-masing. Waspadalah dengan virus supaya tidak mati, supaya panjang umur, supaya sehat terus.
Di sini firman Tuhan bahwa kita tahu, anak-anak sekolah minggu pasti tahu siapa yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lazarus. Semua pasti tahu itu. Lazarus pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus? Sementara yang mati 3 orang ditabrak truk atau 4 orang yang ada di Siantar tidak dibangkitkan. Kenapa Lazarus dibangkitkan? Kenapa orang-orang yang meninggal corona itu tidak dibangkitkan Tuhan Yesus? Apakah mereka tidak dikasihi Tuhan Yesus? Kenapa orang-orang yang meninggal yang pernah saya lihat opung saya meninggal, kata anak-anak sekolah minggu? Orang tua saya meninggal, kata anak-anak sekolah minggu yang meninggal orang tuanya. Kenapa Yesus tidak membangkitkan? Yakin dan percayalah, Yesus akan membangkitkan orang-orang percaya pada akhir zaman. Jadi orang tua kita atau opung kita atau siapapun itu sahabat kita yang sudah meninggal, anak-anak sekolah minggu, percaya kepada Tuhan, dia meninggal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan bangkit nanti. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak lagi takut saya tidak akan bangkit. Tidak lagi takut kalau dia mati di dalam Yesus Kristus, dia akan bangkit nanti. Tapi jangan langsung mati. Kita inginkan panjang umur semua. Tapi kalau ada terjadi kematian, kita harus percaya anak-anak sekolah minggu, dia akan bangkit nanti, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti Lazarus, seperti Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Demikianlah saya akan bangkit nanti dan naik ke surga, hidup di kehidupan yang kekal. Jadi karena itulah Yesus mengatakan ayat 25 kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi orang-orang yang percaya yang sudah meninggal akan bangkit nanti menjadi seperti Yesus, naik ke surga. Karena apa? Karena hidupnya, selama dia berjalani hidupnya di gereja, di rumah, dimanapun dia berada, tetap Yesus yang dia hidupi, yaitu percaya kepada Tuhan. Bagaimana ciri-ciri orang yang percaya kepada Yesus supaya nanti hidupnya bangkit? Inilah yang penting perlu dihidupi adik-adik sekolah minggu. Apa itu? 10 firman Tuhan, 10 Taurat Tuhan. Itu harus kita dilakukan. Jika ada di situ katakan jangan membunuh, jangan. Hormatilah ayah dan ibumu, yaitu perintah hormati. Bagaimana menghormati ayah dan ibu? Tidak hanya menghormat dengan tangan, tapi dia menghormati ayah ibunya, dipanggil namanya, iya ma. Disuruh, kalau sudah bisa bekerja disuruh, iya ma saya kerjakan. Dia tidak lagi hanya main-main handphone atau yang lain-lainnya, atau beralasan yang lain. Tetapi orang yang ingin bangkit dan hidup yang kekal, hidupilah Tuhan Yesus, yaitu hidup yang mengasihi, hidup yang selalu semangat mempercayai Tuhan Yesus, dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu mengasihi orang tuanya, mengasihi kakaknya, mengasihi itoknya, seperti Marta dan Maria mengasihi Lazarus, lalu dia datang kepada Yesus. Seandainya kau di sini Yesus, pasti Lazarus tidak meninggal. Kenapa dia mengatakan itu? Karena Marta dan Maria itu mengasihi saudaranya, yaitu Lazarus.
Jadi kita juga adik-adik sekolah minggu di rumah harus mengasihi abangnya, kakaknya, adiknya, mengasihi tetangganya, kawan-kawannya. Jangan gampang-gampang marah, tetapi dia selalu mengasihi orang-orang di sekitarnya. Maka adik-adik, kalaupun kita nanti datang akhir zaman, mati tubuh kita ini, tapi Yesus membangkitkan lagi tubuh kita ini seperti semula. Tapi harus kita tahu, kalau sudah dibangkitkan Tuhan Yesus nanti, tidak lagi dia memikirkan makanan, tidak lagi dia memikirkan minuman. Bukan lagi seperti kita ini, capek-capek cari makanan, cari minuman, cari yang lain-lainnya, jajan, butuh lagi uang. Tidak lagi, tapi Tuhan sudah mencukupkan semua kehidupannya. Itulah kehidupan yang kekal. Di sana tidak ada lagi yang lapar, di sana tidak ada lagi yang miskin, di sana tidak ada lagi yang sengsara. Semua bersukacita, memuliakan, memuji nama Tuhan. Jadi supaya kita sampai ke sana nanti, mari kita biasakan di dunia ini saat ini memuliakan nama Tuhan, supaya terbiasa nanti di surga memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini katakanlah dalam hidupmu, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya akan bangkit di dalam Yesus, saya akan hidup di dalam Yesus juga. Amin. Kita berdoa. Tutup matanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan melihat bahwa di gerejamu tidak lagi berkumpul anak-anak sekolah minggu, namun kuasa Tuhan tidak kalah dengan situasi saat ini. Kami dapat bersekutu walaupun di rumah kami masing-masing. Kami dapat mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, berkatilah untuk selalu hidup di dalam Engkau, bangkit di dalam Engkau, melakukan apa yang mau dilakukannya, selalu semangat mendengar firman Tuhan, berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kebangkitan kami saat ini. Walaupun kami percaya ketika badan kami ini nanti meninggal, kedatangan Tuhan Yesus akan membangkitkan lagi dan hidup di kehidupan yang kekal. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini melalui Roh Kudus, kuatkan, mampukan, supaya mereka semakin dewasa di dalam iman kepadamu. Bapa di surga, dengarlah doa kami ini. Dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita ulangi lagi lagu yang terakhir ya adik-adik. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hidupku, jiwa
Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Horas. Oke adik-adik, jangan lupa ya liturginya diambil hari ini. Kakak tunggu sampai hari ini. Jika tidak ketemu kakak, bisa ketemu sama Amang Pendeta. Jangan lupa liturginya dihafalkan, kemudian divideokan oleh orang tuamu, kemudian kirim ke dalam alamat yang sudah ada di dalam warta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.